Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu di masa subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Hakim Jawadi, Pak Ustaz Baik. Ya. Pak Imam. Astagfirullah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita tentang sebab anak durhaka. Itu kajiannya. Sebab-sebab anak durhaka, pertama karena kebodohannya. Yang kedua karena pendidikannya yang buruk. Yang ketiga karena adanya pertentangan-pertentangan di dalam keluarga. Yang keempat karena pengaruh lingkungan yang kurang baik. Yang kelima karena yang keenam lagi ya. Yang keenam karena dulunya orang tuanya juga durhaka kepada ibu bapaknya. Jadi kenapa sekarang anaknya durhaka? Karena orang tuanya juga dulu durhaka kepada orang tuanya. Yang ketujuh, tidak menghayati ibadah dan akidah yang dia miliki. Jadi kalau dia tidak menghayati, dia mudah menjadi orang yang durhaka, yang tidak sopan. Padahal di dalam ibadah itu kita sudah baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah yang menciptakan semesta alam. Nah, itu ayat Al-Quran itu ya. Inna salati wa nusuki itu ayat Al-Quranul Karim. Maka saya lebih memilih daripada Allahumma ba'id. Ada juga saya pakai, tapi saya lebih sering kena itu ayat Al-Quran, lebih sering menggunakan itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai kepada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kemudian anak itu bisa durhaka akibat tidak menerapkan adab Islami sejak dini. Jadi dari sejak dini anak itu sudah ditanamkan akhlak kepadanya, bagaimana hormat kepada orang yang lebih tua. Ini kadang-kadang orang panggil nama saja kepada makciknya. Jadi dia ibunya itu ada beberapa orang, ada yang paling kecil karena seumur dengan dia. Lalu dia panggil nama saja.
Padahal walaupun seumur, cucu dengan anak, dia harus panggil makcik atau panggil etek ya. Dari kecil sudah ditanamkan. Kalau dari kecil tidak ditanamkan, dia menganggap sebaya. Kan sebaya katanya. Iya, tapi tingkatannya berbeda. Itu harus orang tua menanamkan dari dini, sebab dia tidak tahu. Jadi bukan dia yang durhaka, tapi karena tidak diberikan pendidikan yang benar. Yang ke-10, ayah bunda terlalu memanjakan anak sehingga tidak beradab. Jadi kalau terlalu dimanjakan, tidak beradab. Begitu juga cucu, tidak boleh terlalu dimanjakan. Terjadi di Jalan Guru dekat Jalan Riau, seorang cucu membunuh neneknya karena cucu terlalu dimanjakan. Dia tidak tinggal bersama orang tuanya, tinggallah sama neneknya. Mau sepeda dibelikan, mau jam tangan dibelikan, mau HP dibelikan. Satu kali habis duit neneknya itu, tunggu bulan depan lagi baru bisa. Tidak sabar dia, nampak neneknya itu pakai kalung, pakai emas, dipaksanya mengambil, melawan neneknya itu. Wah, dicarinya pisau, dibunuhnya, mati. Nenek mati dibunuh oleh cucu kesayangan yang terlalu dimanja. Jadi anak cucu jangan terlalu dimanja, dia akan menginjak-injak kita, bahkan bisa membunuh kita. Hadis dari Ibnu Majah menyatakan, akrimu auladakum, hendaklah kamu muliakan anakmu, keturunanmu, cucu-cucumu. Hendaklah kamu jadikan dia jadi mulia. Jadikanlah mulia anak cucumu. Wa ahsinu, jadikanlah mereka itu berakhlak yang indah. Adabahum, indah pula adabnya di dalam berkeluarga. Jadi kita ingin terjauh dari anak durhaka itu mulai dari pernikahan. Kata hadis Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in, dinikahi wanita itu atau orang cari pasangan itu disebabkan 4 sebab. Yang pertama, liha, karena dia orang kaya, banyak harta. Jadi kalau mau cari istri, pilih orang kaya, yang banyak harta. Yang kedua, pilih yang keturunan yang baik-baik, namanya wali hisab biha. Pilih keturunan-keturunannya yang baik-baik, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang terhormat. Yang keempat, pilih li jamaliha, kecantikannya, kegantengannya, atau pilih. Yang kelima, li diniha, karena baik agamanya. Fasfar bizatiddin, kalau berdasarkan baik agamanya, maka hal itu menyebabkan kamu beruntung. Dalam bahasa hadisnya, taribat yadaka, tangan kamu beruntung. Jadi jarang yang berkumpul dalam diri satu orang. Cantik ia juga, keturunan baik juga, hartanya juga, agama juga bagus, jarang berkumpul dalam diri satu orang. Tapi kalau berkumpul, Masya Allah, bagus sekali. Nah, kalau nggak dapat keempat-empatnya bagaimana? Pilihlah yang terakhir, li diniha, bagus perangainya, akhlaknya sesuai dengan tuntunan agama. Fasfar bizatiddin, kalau kamu memilih orang yang taat beragama sebagai pasanganmu atau pasangan anakmu, menantumu,
taribat yadaka, kamu akan beruntung. Nah, begitu caranya. Bagaimana mencegah adanya anak durhaka di dalam rumah tangga.